Ini cerita lucu tentang guru yang mengajarkan 12 murid Yesus, tapi malah guru ini login ke Islam. Ayo baris pertama 12 murid Yesus gitu. Nana gitu. Judas gitu kan. Urut gitu. Urut absen apa urut abjad gitu. Bapak jalan kita mau lari 12 kali putaran kan 12 murid Yesus. 12 lari. Nah dari situ aku hafal. Dulu tuh aku hafal Habib, aku hafalin kan. Aku tuh paling lemah soalnya kayak ngapalin itu paling lemah lah. Aku hafalin kan dari bayangin loh dari SD sampai SMP aku hafalin 12 murid Yesus. Balik-balik mana bu ini gitu. Aku mau ngomong sekarang udah hafal. Ibu ini udah gak di sekolah ini. Loh kenapa? Jadi Islam dia. Agama jadi Islam. Ikut suaminya kak, ikut suaminya dia. Oh beneran? Iya. Ini guru yang nyuruh lah 12 putaran. Ini sedikit ceramah tentang tugas orang tua dari Ustadz Abdul Somad. Sampai tua, nikahlah anak ibu. Yang dulu di rumah selalu disuruh sembahyang. Tiba-tiba pas mau hari raya, pulang dia ke rumah. Sekarang dia sudah jadi orang sukses di Medan. Balik dia ke Tanjung Bali. Tidur dia di rumah. Ibu tengok jam 5, belum juga buka lagi kamarnya sembahyang. Jam 5.30, belum juga buka. Kira-kira ibu ketuk pintu kamarnya atau ibu diamkan? Kalau sebagian ibu bilang, dia kan udah ada lakinya Pak Ustadz, biarkan aja lah tanggung jawab, neraka jahanam tempat kita. Maka kita bangunkan, laki Firaun, kenapa tak kau bangunkan anakku itu? Dulu ku kasih kau jadi menantuku itu karena aku yakin kau datang untuk sholat. Kenapa kau sekarang kalian tak sholat? Jadi jangan pernah mulut itu diam. Ini pertanyaan yang lucu tapi sulit dijawab oleh Agib. Ya kita lihat videonya. Izin bertanya, semenjak saya nyantri di Deki ini, entah kenapa standar saya mengenai Ikhwan itu jadi berubah, Sebelumnya itu saya suka Ikhwan yang liberal, tapi semenjak saya nyantri di Deki, saya itu jadi suka Ikhwan yang soleh, Nah, akhir-akhir ini tuh saya lagi naksir sama Ikhwan di DT, Tenang, tenang. Ini santri baru ya, santri senior pasti nggak berani ngomong ini walaupun iya ya. Nah, cuman saya nggak pede, Saya baca Al-Fatihah kadang masih direvisi sama muslimah saya. Sedangkan beliau itu kalau ngaji Masya Allah, luar biasa, Oh ya, namanya cinta ya, nggak apa-apa. Diam, jangan banyak komentar ya. Pertanyaan saya, mendingan saya mundur saja atau tidak, Terima kasih. Cerita Kodenis tentang pengusaha kaya, orang kaya yang kalah main judi slot hingga menjadi pengemis. Waktu Koko masih di Thailand, dapat cerita berkali-kali ada orang yang pemain kami tiba-tiba ngechat gitu. Saya udah kalah berkali-kali, saya benar-benar hancur, udah diusir oleh istri, oleh mertua, udah nggak punya apa-apa. Sekarang saya jadi gembel di depan Indomaret, dibilang kayak gitu. Tolong cek kekalahan saya, kamu lihat udah berapa ratus juta. Saya cuma minta 500.000 untuk saya ngekos 1 bulan, pengen mulai lagi dari nol. Coba nyampe minta kayak gitu. Akhirnya dikasih. Ya udahlah kasihan, begitu dicek bener Pak, udah kalah ratusan juta. Dari orang kaya sampai hancur sehancur-hancurnya. Pernah sesekali menang, tapi akhirnya tetap ditarik panjang banyakkan kalahnya. Sampai habis, ditransfer Pak sama kami Pak, 500.000. 15 menit kemudian, dia deposit main lagi. Duit yang 500.000 tadi dari kita. Udah gila. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan sesuatu yang lebih tinggi. Makanya jangan kau pernah ngeluh, jangan kau merasa putus asa, jangan kau merasa kamu miskin. Kalian semua orang kaya yang kekayaanmu kata Allah fi ahsani takwim, itu badanmu yang sangat cantik. Saya jelek Ustaz karena kau membandingkan sama yang cakep. Saya enggak mau duduk dengan ini artis Satri Hijrah, hancur saya. Lebih baik saya dekat-dekat sama Tukul 11-12. Kalau saya dekat-dekat di sini hancur saya Pak. Bersyukurlah kepada Allah, dan salah satu cara bersyukurmu kamu datang di tempat ini. Allah kasih kita begitu banyak nikmat. Makanya jangan kau pernah. Baik ya, Ustadz Abdul Somad memperbolehkan kita bertanya tentang ilmu agama via WhatsApp. Bolehkah kami minta WA HP Pak Ustadz 0813 65 055 903.
Kalau mau bertanya, pertanyaan saja. Tak perlu sebut nama, asal daerah, dari mana, tak perlu. Langsung aja pertanyaan. Saya tak mau ada kontak pribadi antara kita. Ini alasan kenapa Ibu Paula hijrah memakai hijab. Kita lihat videonya. Yang membuat Paula itu mantap untuk memutuskan berhijab. Hidayah tuh katanya harus dijemput. Betul, Gitu, ya kan? setuju. Setuju ya. Sebenarnya alasannya itu takut mati sih. Sesimpel itu. Sebenarnya aku tuh Bandar narkoba terbesar Ferry Budiman aja waktu di penjara dia bisa bertobat. Kenapa kita tidak? Bandar narkoba kelas kakap yang selundupkan jutaan butir ekstasi. Atas perbuatannya, jaksa memvonis Freddy dengan hukuman maksimal eksekusi mati. Tapi Allah masih sayang sama beliau. Allah siapkan rencana akhir hidup yang baik untuk beliau. 2 hari sebelum dieksekusi mati, beliau hatam Quran 7 kali dalam sehari. Lalu Freddy minta izin kepada kejaksaan sebagai permintaan terakhirnya. Yang pertama, tolong izinkan saya pada saat sebelum ditembak mati mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, tolong mata yang ditutup kain hitam dibuka, karena saya ingin melihat dosa-dosa saya yang terlalu banyak. Dan semua permintaannya dikabulkan. Betapa bahagianya almarhum meninggal dunia dengan penuh persiapan. Teman-teman, kita semua juga Yuk kita sama-sama belajar tentang Islam bersama Ko Dendi agar kita menjadi muslim yang baik. Saya juga dulu pernah di posisi seperti Dr. Richard. Oh ya? Gini maksudnya. Saya dulu waktu pertama kali observasi mengenai Islam, observasi ya, ngamatin dulu dong. Ya, terus mempelajari kan. Tapi yang saya pelajari, yang saya amati bukan Islamnya, tapi Muslimnya. Oke. Sudah tahu bedanya kan? Iya. Muslimnya, orangnya jadi, pelakunya jadi. Pada waktu saya ngamatin pelakunya, saya dulu mikir begini, kok Islam begini ya? Berantem di sono, ribut di sono, sweeping di sini, sweeping di sono. Kok seperti kayak orang nggak pernah ada damai gitu. Udah begitu kan, tahu sendiri WTC dulu ya. Tahu kan, bisa bom. Langsung tergambarkan Islam. Orangnya lagi, orangnya lagi, orangnya lagi gitu. Tapi kita tidak pernah melompat coba ngeliat apa sih ajarannya gitu. Karena ada hal-hal yang dilakukan buruk oleh pelaku, akhirnya orang jadi tertahan gitu loh untuk masuk Islam. Saya juga dulu pernah di posisi seperti Dr. Secinta itu Ronaldo sama warga Palestina, apalagi anak-anaknya.